Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak, mari kita belajar tentang zakat ya. Materi PAI kelas 6 tentang zakat. Yang pertama kita akan memahami arti zakat, kemudian macam-macam zakat, orang yang berhak menerima zakat, dan hikmah berzakat. Ini ya. Zakat ini macamnya ada dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Kita bahas tentang zakat fitrah. Zakat fitrah ini adalah kita mengeluarkan beras atau makanan pokok sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter tiap orang, atau uang seharga beras atau bahan makanan pokok 2,5 kilo. Sekarang kan banyak yang ini ya, zaman sekarang banyak ngasih zakat fitrah ini pakai uang, dan dikasihkan sama orangnya, dibelikan beras buat makan. Yang penting mengenyangkan. Zakat fitrah ini dibayarkan atau dikasihkan kepada orang yang berhak menerima pada saat di bulan Ramadan. Khusus zakat fitrah ini di bulan Ramadan, pada awal bulan Ramadan kita puasa sampai menjelang Idul Fitri ya, salat Idul Fitri, sebelum khotib naik dan berkhutbah. Jadi kita cepat-cepat untuk mengeluarkan zakat fitrah ini kepada orang-orang yang berhak menerima. Nah ini ya, wajib, orang yang wajib mengeluarkan zakat yaitu orangnya Islam, laki-laki, perempuan, atau bayi ya, anak-anak, dan lanjut usia. Selain orang Islam tidak wajib. Kemudian memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Zakat fitrah untuk anak-anak menjadi tanggungan orang tua mereka. Orang itu masih hidup sampai akhir Ramadan. Nah ini zakat mal. Zakat mal ini beda dengan zakat fitrah. Kalau zakat mal ini zakat harta. Mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab atau 1 tahun. Misalnya ini ya, seorang muslim atau kalian ya, atau saya lah, saya mempunyai emas 85 gram, kemudian mencapai 1 tahun, maka wajib saya keluarkan. Kemudian dikeluarkannya 2,5%. Nah jika harganya 1 gram itu 400, maka dikali 85 gram yaitu 34 juta. Nah 2,5%-nya 34 juta berapa? 850.000. Maka saya wajib 1 tahun itu ngasihkan ke orang yang berhak menerima, yaitu 850.000
Rp100.000. Nah, zakat mal ini dimaksudkan untuk membersihkan harta yang kita miliki, karena di dalam harta kita itu ada hak orang fakir miskin. Jadi Allah menitipkan rezeki harta itu kepada orang kaya, kemudian disuruh lihat orang miskin, fakir miskin yang mana yang dikasih ya. Syarat wajib zakat mal. Syaratnya yaitu orang Islam, kemudian telah balik atau tidak gila ya. Balik ini sudah ini ya. Kalau laki-laki sudah mimpi basah, kalau perempuan juga mimpi basah ditandai dengan haid ya. Kira-kira umurnya 10 tahun atau sampai 15 tahun ke atas. Pas sempurnanya balik itu 15 tahun. Kalau sebelum itu sudah balik, maka wajib untuk membayar zakat. Harta tersebut termasuk dari jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Kalau kendaraan tidak wajib dizakati. Dan rumah nggak wajib, tanah yang kita tempati nggak wajib. Pokoknya yang jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Kemudian mencapai 1 tahun dan milik sendiri. Tidak boleh milik orang lain. Jenis harta yang dizakati yaitu emas dan perak. Ini emas dan perak. Uang simpanan. Uang simpanan ini pokoknya mencapai 1 tahun. Kemudian harta atau uang yang diperoleh dari berdagang atau bekerja. Ini contohnya profesi. Dan hasil pertanian, padi, jagung, palawija, dan lain-lain. Atau rambutan, atau mangga, atau lainnya. Binatang ternak misalnya unta, kambing, sapi, kerbau, dan lain-lain. Barang temuan ya, ini barang temuan ini bernilai tinggi. Kalau hanya menemukan uang 1.000 tidak wajib untuk dizakati. Paling tidak menemukan uang atau perhiasan itu kira-kira 50 juta ke atas lah. 50 juta, 100 juta, 500 juta, 1 miliar. Itu kita wajib zakat. Orang yang berhak menerima zakat. Nah ini ya, di surat At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir ya. Fakir, miskin, amil zakat, kemudian mu'alaf, memerdekakan hamba saya, kemudian orang yang berhutang, kemudian fisabilillah. Ini wajib ya. Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Nah ini
Yang pertama, orang fakir. Orang yang amat sengsara hidupnya, tidak punya tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya orang miskin, ini tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian amil ya, ini tugasnya mengumpulkan dan membagikan zakat. Biasanya terdapat di masjid, di lembaga atau najis. Kemudian ini mu'alaf ya, orang yang baru masuk Islam, itu wajib dikasih zakat. Kemudian orang yang berutang karena tidak bisa membayar, maka kita kasih zakat agar mereka tidak mencuri. Kemudian orang yang berjuang di jalan Allah seperti mendirikan masjid, musola, madrasah, rumah sakit, dan lain sebagainya. Nah, di zaman Nabi itu perang ya. Kalau sekarang perang kemana? Jadi ya ini, bangun masjid, musola, dan lain sebagainya. Hamba saya, budak yang dimerdekakan. Kemudian Ibnu Sabil, menuntut ilmu. Biasanya mahasiswa, kemudian SMA, SMP, yang SD yang butuh beasiswa. Ini hikmah berzakat itu membersihkan harta, jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak, dan rakus. Ya, ini bayar bersih hati orang yang bayar zakat. Membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Kemudian mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Ini yang terakhir, mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini rangkumannya. Rangkumannya ada zakat ini membersihkan hati, harta itu biar bersih. Zakat fitrah, zakat mal, ini golongan orang yang berhak itu ada 8. Seperti tadi saya sebutkan. Kemudian hikmahnya itu membersihkan harta dan jiwa ya. Agar tidak tamak, sombong, kikir. Ini ya. Nah, itu penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.